Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, balik lagi dengan saya Yosia Christian dari program studi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tadi seperti di video sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai latar belakang, apa rumus masalah, dan juga tujuan dari video kali ini, kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Dan kali ini kita akan bahas pendekatan pertama yang seperti sudah kemarin kita sampaikan di video yang sebelumnya, yaitu pendekatan komprehensif. Nah, tapi sebelum kalian masuk dalam video kali ini, baiknya cek dulu video yang sebelumnya biar tahu apa sih tujuan kita sebelumnya ini, sebelum kita belajar tentang materi pendekatan komprehensif. Nah, awalnya nih kita di sini akan mengetahui bahwa sebenarnya bimbingan dan konseling komprehensif itu dirancang agar mampu merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh konselor yang ada di sekolah. Komprehensif itu artinya secara menyeluruh ya. Jadi pendekatan komprehensif itu pendekatan secara menyeluruh ke berbagai aspek yang dijamin. Nah, seperti artinya bimbingan sendiri, yaitu upaya pendidikan dalam memberikan bantuan kepada individu agar mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik atau optimal gitu. Perkembangan optimum di sini yang dimaksud adalah kondisi dinamis yang ditandai dengan kesiapan dan kemampuan seorang individu, atau kita bisa maksud dengan siswa saat ini, untuk memperbaiki diri atau self improvement dan juga menjadi pribadi yang berfungsi penuh atau fully functioning di dalam lingkungannya. Ya, dalam konteks saat ini adalah ruang lingkup sekolah. Oke, sekarang dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 kita bisa baca ya di salah satu poin di sini yang ke-14 ini menuliskan tentang mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif secara menyeluruh. Ini ada melaksanakan program bimbingan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseling, dan mengelola saran dan biaya program bimbingan konseling. Itu dia, saya bilang komprehensif karena menyeluruh ke semuanya. Selain hanya melakukan program bimbingan konseling, juga melakukan kolaboratif. Kolaboratif ini bisa dengan berbagai pihak ya, dengan guru-guru, dengan siswa, dan yang lainnya. Terus memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, sosial konseling ini seluruhnya mengenai siswa. Juga saran dan biaya program yang harus mungkin di luar dari ya pikiran dari seorang konselor ya, tapi juga harus diimplementasikan ya secara menyeluruh, secara komprehensif. Nah, dalam Permendiknas tadi dinyatakan bahwa program layanan bimbingan konseling di Indonesia mengarah pada pendekatan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena didukung dari berbagai hasil penelitian tentang efektivitas bimbingan komprehensif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Model komprehensif ini, pendekatan komprehensif ini sebenarnya sudah ada dari yang pertama kali kita tahu awal mula di mana adanya bimbingan konseling. Pendekatan ini diadopsi dari model ASCA atau bahasa lainnya American School Counseling Association, di mana itu adalah perkumpulan dari konselor-konselor yang ada di sekolah Amerika ya. Jadi ya, kita mencoba mengadaptasikan dan menerapkannya di dalam sekolah yang ada di Indonesia kita ini, karena cara ini memberikan kesempatan bagi ilmu bimbingan dan konseling di Indonesia melakukan perubahan yang lebih baik, dan juga dengan kita mengadaptasikannya di dalam pendidikan yang ada di Indonesia, ini memberikan peluang bagi para konselor untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat, bisa menunjukkan kinerjanya, dan juga agar bisa diterima ya di dalam masyarakat. Nah, mungkin salah satu contoh yang bisa kita berikan adalah pemerintah Indonesia melalui Permendikbud nomor 111 pada tahun 2014 mengenai bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di situ berisi tentang meliputi komponen program, bidang layanan, struktur program layanan, serta kegiatan dan alokasi waktu. Mungkin ya secara tidak langsung ya ini tidak menyampaikan bahwa BK ini
adalah melakukan pendekatan komprehensif, tapi ini menunjukkan model-model pendekatan komprehensif seperti yang dilakukan di ASCA tadi. Namun sayangnya beberapa penelitian menunjukkan secara nyata bahwa sebenarnya pemahaman guru bimbingan dan konseling di beberapa wilayah Indonesia tentang program ini masih belum maksimal, masih menerapkan ya mungkin yang seperti yang kita bahas pada awalnya, pendekatan disiplin. Nah, karena itu kita perlu yang namanya implementatif atau penerapan yang lebih komprehensif agar guru BK bisa mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Nah, kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu standar kompetensi siswa, kemudian program bimbingan konseling yang komprehensif, dan yang ketiga adalah implikasi bagi guru BK atau konselor di sekolah. Nah, di bagian pertama itu ialah standar kompetensi siswa. Nah, pasti dalam mencapai sesuatu kita perlu yang namanya standar ya, atau sesuatu yang harus kita lewati. Ibaratnya seperti KKM lah. Nah, di sini ada 3 yang menjadi standar kompetensi siswa yang harus dicapai oleh seorang guru BK di sekolah. Pertama ialah pengembangan akademik. Ya, ini berfokus pada kemampuan siswa dalam belajar ya, untuk mencapai nilai yang terbaik dan ya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sekolahnya. Terus yang kedua, pengembangan karir. Ini membahas mengenai ya bagaimana hubungan nanti sang siswa saat nanti setelah lulus dari sekolah, apakah dia akan bekerja atau bagaimana nanti dia untuk di masa depannya. Yang terakhir ialah pengembangan sosial dan emosional. Ya, ini membahas bagaimana cara siswa di dalam dirinya untuk mengontrol dirinya, mengatur emosi, dan mengaplikasikan kemampuan dia yang intrapersonal kepada banyak orang. Ya, bagaimana seperti contohnya berbicara depan umum, bagaimana menghadapi orang banyak, dan lain-lainnya. Dan sebenarnya tujuan kenapa dibuatnya ada 3 standar ini agar kita bisa mengatasi kesenjangan antara program yang sudah dibuat ini, standar kompetensi ini, yang 3 ini, dengan kemampuan siswa yang sebenarnya ada gitu loh. Dan karena itu kita perlu yang namanya menyusun sebuah standar, sebuah program yang bisa dicapai dan bisa diterapkan sekolah dan bisa sustainable atau berkelanjutan. Dan itu akan kita bahas di poin kedua, yaitu program bimbingan konseling yang komprehensif. Nah, menurut ASCA sendiri, program komprehensif merupakan komponen integral dari misi akademik sekolah yang didorong oleh data siswa, standar akademik, karir, dan pembangunan sosial personal, serta mempromosikan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, menurut dua ahli yaitu Bowers dan Hedge menyatakan bahwa program bimbingan konseling ini tidak boleh hanya bersifat komprehensif saja, tapi juga preventif atau pencegahan. Kenapa dimaksud begitu? Karena yang pertama, kita di sini membahas bersifat komprehensif, di mana ini harus menyeluruh tanpa terkecuali ya, untuk menjamah semua aspek-aspek yang ada pada siswa seperti tadi, emosional, akademik, dan karir. Dan kenapa juga yang kedua yaitu bersifat preventif, yaitu pencegahan, agar kita bisa membuat yang namanya sesuatu dalam bentuk pencegahan dan antisipasi dini untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti masalah-masalah yang akan dialami oleh siswa ke depannya. Nah, dalam penyusunan hal ini, program yang harus disusun ini mengandung 6 ciri yang harus ada di dalam program tersebut. Nah, dari ke-6 itu yang pertama ialah holistik atau secara menyeluruh ya. Program bimbingan ini harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap aspek perkembangan siswa. Terus yang kedua ialah sistematik, di mana ya seluruh aktivitas layanan BK ini bisa memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan potensi siswa tersebut. Terus yang ketiga, seimbang dengan kegiatan konseling pada layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem, waktu, koordinasi dan berbagai macamnya harus dilakukan secara seimbang dan tidak ada yang timpang. Yang keempat ialah proaktif. Ya, dari sini diharapkan agar konselor ini memiliki sikap yang proaktif
dan mampu memberikan tindakan preventif agar dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga program ini yang kelima terintegrasi dalam kurikulum sekolah, jadi tidak melenceng ya dari kurikulum yang ada di sekolah. Dan yang keenam, memiliki refleksi sehingga bisa melakukan yang namanya perbaikan ke depannya. Nah, di sini ada 4 ya, sangat simpel sekali untuk membuat prosedur perencanaan dan penyusunan program ini. Ada 4. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Nah, untuk perencanaan ini seluruh pihak harus terlibat yang ada di sekolah, seperti guru, siswa, kepala sekolah, dan berbagai data-data lainnya. Semua memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan. Di tahapan ini yang harus dilakukan adalah seperti menentukan tujuan program, menentukan standar program, penilaian sekolah dan kebutuhan siswa, terus juga penilaian program, lalu juga mengidentifikasi kompetensi siswa, mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan, dan juga menentukan prioritas apa yang harus dilakukan. Dan juga karena kita tahu planning atau perencanaan ini adalah hal yang paling dasar, maka hal ini harus dilakukan secara matang. Dan kita harus, yang paling penting itu menemukan tujuan dari program yang akan kita buat ini. Nah, yang kedua ialah designing atau perencanaan. Di sini kita harus merancang sebuah program yang baik, yang seru, sehingga bisa menghasilkan program yang bagus dan bisa dievaluasi ke depannya menjadi lebih baik. Tahapannya itu seperti menentukan struktur program dasar dari program yang akan disusun, terus merancang kompetensi siswa, menetapkan prioritas pada program delivery, lalu menetapkan parameter untuk alokasi sumber daya, dan juga penempatan semua keputusan secara tertulis dan mendistribusikan pedoman pelaksanaan program kepada semua konselor dan pengelola. Nah, yang ketiga ialah implementasi atau penerapan. Nah, ini kita harus terapkan pada pihak-pihak yang terlibat, terutama kepada siswa ya, atas rancangan yang sudah kita buat. Dan setelah diterapkan, kita akan melihat hasilnya dan kita akan melakukan poin keempat, yaitu evaluasi. Dari sini evaluasi perlu dilakukan sehingga kita bisa mencapai sebuah program yang optimal dan kita bisa memperbaikinya. Nah, poin-poin yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini adalah bagaimana program ini bisa berjalan secara rasional, terus perlu dirumuskan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan konseling dalam keseluruhan program satuan pendidikan. Harus perhatiin nih, apakah BK ini penting gak sih dalam sekolah tersebut. Lalu visi misi dari sekolah dengan BK itu apakah sudah sesuai. Lalu program BK apakah sudah sesuai dengan visi misi di sekolah. Lalu juga kita menyampaikan deskripsi kebutuhan rumusan. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan melalui program tersebut? Lalu apakah tujuan layanan bimbingan konseling itu sudah tercapai atau belum? Dan juga ada di komponen-komponen program yang harus kita sesuaikan di evaluasi ini. Yang pertama ialah layanan dasar, layanan peminatan peserta didik, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Apakah itu semua sudah terpenuhi atau belum? Lalu juga bidang layanan BK, apakah sudah tercapai semuanya? Lalu juga apakah kita ada rencana untuk mengembangkan tema kedepannya menjadi lebih baik lagi? Dan juga ada pengembangan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan juga evaluasi pelaporan tindak lanjut rencana, dan mungkin anggaran biaya yang kita perlukan untuk kedepannya, dan juga rencana operasional atau action plan yang akan kita lanjutkan seterusnya. Programnya bagaimana untuk sebaiknya kita lakukan. Nah, karena itu yang paling terlibat di sini ialah guru BK ataupun konselor. Karena itu kita akan membahas poin ketiga, yaitu implikasi bagi guru BK dan konselor. Nah, di poin ketiga ini yaitu implikasi bagi guru BK dan konselor, sebenarnya ada 3 hal yang perlu dipenuhi ya. Yang pertama, kita perlunya
seorang konselor yang terlatih yang sudah memahami tentang teori perkembangan. Ya, karena kita membahas tentang sekolah ya, artinya akan ada perkembangan dari peserta didik, dan bukan hanya tahu secara teori saja, tapi sudah terlatih dan sudah dibekali dengan berbagai macam pelatihan sehingga siap turun di dalam penerapan pada pendekatan komprehensif. Nah, juga harus memenuhi kegiatan utama konselor, yaitu koordinasi, konsultasi, dan konseling. Koordinasi ini adalah ya bagaimana secara tidak langsung pelayanan ini diterapkan pada siswa. Kita bisa memberikannya melalui kegiatan proseduralnya mencakup seperti pelayanan, evaluasi, dan hal-hal lain yang berkaitan. Dan juga konsultasi dan konseling yang secara langsung diberikan kepada siswa. Dan juga yang ketiga ialah guru BK atau konselor harus memiliki yang namanya keterampilan kepemimpinan. Hal ini diperlukan dalam pendekatan komprehensif sehingga bisa mencapai pendekatan atau tujuan yang baik. Karena perlunya sikap dari seorang guru BK yang dapat memimpin siswa ke arah yang lebih baik. Seperti contohnya memiliki sifat yang visioner, memiliki perancang program layanan BK, lalu pengembang kepentingan program konseling, menyediakan informasi tentang program BK, membawa standar kualitas program BK yang komprehensif untuk membimbing dan menilai efektivitas pelayanan, pemeliharaan dan evaluasi, perencanaan implementasi untuk program bimbingan konseling, model peran untuk menilai dan pembelajaran kurikulum perkembangan, lalu juga bisa menjadi pemandu risiko dan advokat untuk pengembangan siswa, bisa menjadi komunikator, kolaborator, dan juga penyedia sumber daya. Nah, itu dia tadi mengenai pendekatan komprehensif. Bisa kita rangkumkan kembali. Dari pendekatan komprehensif ini ada 3, yaitu standar kompetensi siswa, itu pengembangan akademik, pengembangan karir, dan pengembangan sosial emosional, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Lalu juga adanya program ini harus memiliki ciri holistik, sistematik, seimbang, proaktif, terintegrasi dengan kurikulum sekolah, dan juga memiliki refleksi. Prosedur yang dilakukan ada 4: planning, designing, implementation, dan juga evaluation. Dan implikasi yang didapat itu 3, yaitu memiliki seorang konselor yang terdidik dan terlatih, lalu memenuhi kegiatan utama yaitu koordinasi, konsultasi, dan konseling, dan juga mempunyai keterampilan kepemimpinan. Itu dia mengenai pendekatan komprehensif. Untuk video selanjutnya mengenai pendekatan pola 17 dan pola 17+ akan dibuat dalam video selanjutnya. Simak untuk video selanjutnya. Terima kasih. This is another Infosol production.